ke pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Zubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolega kami dan rekan-rekan sekalian, para jurnalis yang selalu membersamai kami dalam pemberantasan tindak tahun 2023, PN Depok mengabulkan gugatan PTKD yang merupakan badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada beberapa badan usaha yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, salah satunya adalah PTKD. Dalam sengketa dengan masyarakat, yaitu sengketanya itu lahan seluas 6.500 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Ya. Putusan tersebut juga telah dilakukan banding dan kasasi dengan keputusan menguatkan pada putusan pertama di PN Depok. Jadi sengketa ini kemudian tanah seluas 6.500 itu menjadi haknya PTKD. Jadi tingkat pertama, kemudian banding dan juga sudah kasasi. Selanjutnya pada Januari 2025, berdasarkan putusan tersebut, PTKD mengajukan permohonan kepada PN Depok untuk melaksanakan pengosongan lahan atau eksekusi. Seperti itu. Namun hingga Februari 2025, eksekusi tersebut belum dilaksanakan. PTKD kemudian beberapa kali mengajukan permohonan eksekusi kepada PN Depok karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan oleh PTKD. Seperti yang kami ketahui bahwa jalur itu kan kampus itu berdekatan dengan atau masuk di wilayah puncak, sehingga tentu selain memiliki nilai ekonomis, lahan itu dan bisa digunakan untuk membangun tentunya dimanfaatkan oleh PTKD untuk pembangunan atau bisnis. Di sisi lain, pihak masyarakat juga mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK atas putusan dimaksud pada Februari 2025. Jadi masih ada upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dilakukan oleh masyarakat. Atas kondisi tersebut, dalam perkembangannya Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri ya, atau PN Depok, dan Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok meminta Saudara YOH selaku jurusita di PN Depok bertindak sebagai satu pintu. Jadi di dalam beberapa percakapan ya antara Ketua PN dan Wakil Ketua PN itu meminta Saudara YOH ini menjadi ujung tombaknya, jadi pintunya. Urusan itu melalui sidang seperti itu. Yang menjembatani kebutuhan PTKD dengan PN Depok. Jadi kalau PTKD urusan dengan PN Depok, ya pintunya ada di YOH ini. Seperti itu. YOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait dengan permintaan fee sebesar 1 miliar dari PKA dan BBG pada pihak PTKD melalui Saudara BER selaku Head Corporate Legal PTKD dalam kesempatan penanganan eksekusi tersebut. Nah, di sini kan ada keinginan bersama ya, bertemunya dua keinginan bersama. Satu, PTKD ini menginginkan supaya secepatnya dilakukan eksekusi. Kenapa? Karena lahan seluas 6.500 meter persegi ini akan segera digunakan, akan segera dibangun untuk kepentingan bisnis dan tentunya di satu pihak, ya, di pihak PTKD ini. Kemudian di pihak PN, nah tadi secara diam-diam ada kesepakatan di antara jurusitanya, kemudian Saudara YOH ini, kemudian Pak KPN dengan KPN-nya ada permintaan. Jadi bertemulah, dan tentunya di pertemuan tersebut ada harga yang harus dibayar. Ya. Jadi sebesar 1 miliar.
bahwa kemudian YOH dan BR bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, yang satu dari beberapa tempat berbeda. Nanti kita punya gambar-gambarnya bisa kita saksikan bersama. Saudara EKA selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok diamankan, kemudian Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, Saudara YOK selaku Jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PTKD, Saudara BER selaku Head Corporate Legal PTKD, Saudara JN selaku Pegawai PTKD, dan Saudara Bun selaku Pegawai PTKD. Selain itu, tim KPK juga mengamankan beberapa bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah ransel warna hitam senilai 850 juta dari Saudara YOH serta barang bukti elektronik. Jadi ini ada tren berbeda ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang pakai karung dan uangnya nih. Kemarin ditaruh di kardus. Nah, yang ini di dalam tas ransel. Nanti kita lihat. Dalam pemeriksaan lanjutan, tim KPK juga mendapatkan data dari PPATK bahwa Saudara BBG juga diduga menerima penerimaan lainnya gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran falas senilai 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025 sampai dengan 2026. Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan stakeholder lain, dalam hal ini PPATK, untuk melihat dan melacak aliran dana dari para terduga ini. Dan kali ini diketahui bahwa dari Saudara BBG ini juga ada aliran atau pembukaan senilai 2,5 miliar. Tentunya ini tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan, sehingga kami menduga bahwa ini adalah pemberian tidak sah kepada yang bersangkutan. Seperti itu, sehingga kami menduga ini adalah bentuk gratifikasi. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok, KPK menaikkan tersangka ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Jadi setelah melalui pemeriksaan, kemudian dilakukan ekspos pada tingkat kedeputian dan ekspos pada tingkat pimpinan dengan kecukupan 2 alat bukti dan juga keterangan yang lainnya, maka ditetapkanlah 5 orang. Itu Saudara TK selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok, Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, kemudian Saudara GLH selaku Jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PTKD, dan Saudari BR selaku Head Corporate Legal PTKD. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah-Putih KPK sebagaimana ketentuan dalam pasal 101 KUHP 2026 ya, Undang-Undang KUHP tahun 2025, Undang-Undang nomor 20 ya 2025. KPK juga telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terkait dengan penahanan yang dilakukan oleh setengah tim. Jadi ada ketentuan di pasal 101 itu bahwa untuk penahanan terhadap hakim itu atas izin dari Ketua Mahkamah Agung sebagai bentuk ketaatan kami penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya atas ketentuan di dalam KUHP baru ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ini, maka yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, maka tentunya kami juga mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung. Atas perbuatan terhadap Saudara EKA dan Saudara BBG bersama-sama dengan Saudara YOH dan Saudari BR bersama-sama disangkakan telah melanggar pasal 650A dan pasal 606 angka 1 nomor 1 tahun 2023 ini sudah menggunakan KUHP baru tentang hukum pidana untuk pasal
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ubah itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Nah, di sini juga pasal 605 dan 606 ini juga ada pada penyesuaiannya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, yaitu di pasal 7 Romawi angka 48 dan angka 49. Seperti itu. Sementara terkait penerimaan lainnya yang dilakukan saudara BBG disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf B atau gratifikasi huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Barang bukti ini senilai 850 juta rupiah yang diamankan saat BR bertemu dengan GOA di salah satu arena golf dalam penyerahan uang yang dicairkan dari pencairan fiktif PT SKBP Consulting Solution di salah satu bank di wilayah Depok dan Cibinong. Tas ini juga yang digunakan untuk penyerahan dari uang tersebut. Jadi kalau teman-teman mencermati di beberapa perkara sebelumnya kemarin ada yang dibungkus. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.